Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianggi Rahayu dengan NPM 2001081001. Saya berasal dari Prodi Tadris Biologi B IAIN Metro. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Embriologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Imronatul Munawaroh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin di dalam alat perkembangbiakan. Gametogenesis ini terjadi pada organisme dewasa, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Gametogenesis pada hewan terjadi melalui dua tahap, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Pembahasan pertama yaitu mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan pada hewan. Spermatogenesis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut adalah skema dari spermatogenesis. Nah, meiosis pada hewan jantan dewasa terjadi di testis. Produksi sperma dimulai dari sel primordial diploid yang disebut spermatogenium. Sel ini membesar menjadi spermatosit primer lalu mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Setelah meiosis 2, spermatid berkembang atau mengalami diferensiasi menjadi sperma matang. Setiap sel kehilangan sitoplasma dan inti sel membentuk kepala sel sperma. Selain itu, terbentuk juga ekor panjang seperti flagella yang berfungsi untuk bergerak. Pembahasan kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina pada hewan. Oogenesis sendiri terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut adalah skema dari oogenesis. Meiosis pada hewan betina dewasa terjadi di ovarium. Proses reproduksi dimulai dari sel primordial diploid yang disebut oogonium. Sel ini berkembang menjadi oosit primer dan mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Pada akhir meiosis 1, pembagian sitoplasma tidak sama antar dua sel anak. Sel yang menerima bagian besar sitoplasma disebut oosit primer. Sel lain yang akan mengalami degenerasi disebut badan kutub. Oosit primer mengalami meiosis 2. Sekali lagi, sitoplasma dibagi secara tidak merata. Hanya satu sel menjadi sel telur dan berisi sebagian besar sitoplasma. Sel lain yang akan mengalami degenerasi disebut polosit. Tujuan pembagian sitoplasma yang tidak merata yaitu untuk menyediakan sel telur dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung zigot berkembang selama beberapa hari setelah pembuahan. Sekian penjelasan saya mengenai gametogenesis. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir untuk melihat video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.